Halo teman-teman, ini episode pertama dari kami ya di Pesan Rindu bersama saya Angga. Dan saya Alvin. Nah, kali ini kita di episode pertama ini kita akan membahas tentang pengalaman menjalin asmara ya. Tentunya berarti bersama mantan ya Mas Alvin ya. Ya bisa jadi mantan, bisa jadi cuma gebetan doang kan. Asmara kan bisa di semua lini dan semua cara yang teman-teman lakukan sih. Ya, kali ini di episode pertama saya dan Mas Alvin akan membahas tentang mantan. Sharing-sharing lah ya Mas Alvin, mantanku seperti apa. Kan aku juga nggak tahu nih mantan-mantan gebetannya Mas Alvin juga kayak apa, kan belum tahu. Yoi. Ya. Nah, untuk kamu sendiri nggak pacaran yang pertama itu, menjalin asmara yang pertama umur berapa kira-kira? Berapa ya? 14 mungkin, 13-14 lah. Berarti kelas SMP. SMP udah pacaran. Iya. Cinlok, bukan cinlok sih, apa namanya? Cinta pertama itu, cinta monyet lah. Oh, cinta monyet. Cinta monyet. Sampai sekarang biasanya tuh cinta pertama itu biasanya paling lama. Kalau kamu cinta monyetmu itu bertahan berapa lama emang? Enggak, gini, tadi kan Alvin bilang kalau cinta pertama itu biasanya kan lama. Kalau menurutku sih enggak. Soalnya aku juga pernah pacaran sampai 1,5 tahun. Itu waktu SMA itu Mas Alvin. Itu emang gimana ceritanya? Kan ada biasanya kan setiap orang tuh punya karakter masing-masing tuh, apalagi cewek. Sekarang kan bahasanya apa ya, kalau dulu ya biasalah bahasa SMA gimana tuh. Jadi kayak semacam lo ngapel, harus diapeli. Terus setiap menit harus ngabarin. Chatting terus. Kalau lama nggak muncul, ngambek. biasanya suruh kita ngadain konferensi pers bro. Jadi malam harus telepon, ceritain awal sampai akhir kegiatan kita selama kita nggak ngabarin, biasanya gitu. Kalau dulu gitu, nggak tahu SMA sekarang kan kayaknya udah beda bro. Ya kalau zaman kita SMA sama zaman sekarang SMA kan pastinya beda kan. Kalau dulu itu aku pacaran itu kan masih belum ada WA kayak gini kan, belum ada LAN. Pakai apa emang dulu? Dulu aku SMS. BBM ya? SMS, aku masih SMS. Kan bahasa aku SMA udah BBM. Oh bro. iya, ding. SMA SMP udah baru BBM. SMS Iya, sama SMP. Facebook dulu. Iya. Ya Facebook aku pernah itu pakai Facebook di Messengernya itu, ya Allah. Walele banget sumpah. Iya. Nah, cinta pertamamu SMP. SMP siapa namanya bro? Inisial aja Iya wes inisial. Inisial aja deh inisial. Inisialnya N, terakhirnya L. Siapakah dia? Itu berapa lama emang? 6 bulan. 6 bulan. Enggak 6 bulan sih. Dulu belum pernah sampai sekarang nih. Sampai sekarang itu belum ada kata putus. Oh gitu. Enggak dulu itu ceritanya gini loh. Waktu sama dia kan aku masih sering main game kan. Nah, terus aku sering tinggalin main game terus. Dia marah gitu, aku tinggal main game. Terus nggak tahu putusnya kapan, itu nggak tahu. Perasaan sampai sekarang itu belum putus. Oh gitu. Tahu-tahu dia ninggalin aku. Ya karena aku sering main game itu. Emangnya waktu itu ente kecantol sama dia karena apa bro? Ya nggak tahu ya, aku kan dulu kenalnya lewat Facebook ya. Udah ada zaman SMP kan Facebook. Oh gini ya, paling musik gini ngechat kan, lihat apa foto profil ya kan, PP foto profil. Nah itu di add Facebook, nah itu di apa inbox ya dulu ya Facebook, di inbox. Hai, boleh kenalan kayak gitu, ngerasain siklusnya gitu kan. Ya namanya anak SMP kan dulu kayak gitu. Belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, tahu-tahu chat say hi lah. Terus setelah itu kan otomatis ente kan yang apa namanya yang nguber dia kan pastinya, nggak mungkin dia yang nguber kamu kan. Enggak tahu juga kan, udah lupa aku. Aduh. Nah akhirnya sampai sekarang ini belum ada keputusan ya. Emang nggak pengen apa namanya nyari informasi si dia itu sekarang gimana, udah punya anak atau belum? Kirain. Enggak kan, dia kan SMA-nya kan juga satu SMA sama aku kan. Oh gitu, satu SMA ternyata. Iya. Emang SMA-nya daerah mana? Ya daerah di sini di Kabupaten Blitar sini. Oh gitu. Iya. Terus kalau nggak salah sekarang dia sama temenku. Oh no. Kalau nggak salah lah. Ya, soalnya terakhir itu snapnya sering jalan berdua. Bekasmu bro. Ya enggak lah, nggak ada bekas. Jangan gitu. Mantan memang sebuah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Sepahit-pahitnya mantan itu adalah orang yang pernah kita sayang. Mantap. Nah setelah itu otomatis kan 6 bulan pacaran. Setelah itu break, bahasanya break ya dulu. Gini Mas pakai Alvin. bahasa nggak? Gini,
Dulu itu waktu SMP kan apa namanya ya? Kan masih malu ya. Dulu itu aku kalau pacaran itu di warnet dulu. Kan aku juga Di bilik paling pojok. ya enggak, yang Request masnya bilik paling pojok. enggak, ya enggak juga. Kan emang dulu aku suka main game kan. Jadi kalau waktu mau apel, apelnya di warnet. Oh gitu. Kencan lu di warnet. Iya, depan rumah sakit. Rumah sakit yang Kabupaten Blitar mana ya rumah sakit ada warnetnya ya? Ngudi Waluyo. Oh, Iya ya namanya dulu warnetnya Kencana Net, bro, ya? Kencana Net. Saya langganan saya juga. Oh. Di sana ada teman kita juga, kita tag podcast bareng-bareng ya, tapi teman-teman nantilah kita akan wawancara teman-teman kita yang punya pengalaman asmara. Nah, terus kono dari situ kamu setelah pacaran yang pertama, SMP pacaran lagi gak kira-kira? SMP ada. Sekarang yang mantan kedua itu udah nikah. Oh gitu. Iya. Sebelum nikah, Apa? Anda sudah merasakan belum? Maksudnya merasakan asmara dengan dia gitu kan? Ya, tapi kan udah dulu. Oh, gitu. Tahun 2014, 2012, 2013 SMP kelas 3 mau SMA. Kalau sama dia itu cuma sebentar, berapa ya? 3 bulan kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi nggak gini. Sebenarnya waktu-waktu itu biasanya ya kayak awal tadi dia omongin kan, kalau masih SMP bahasanya cinta-cinta monyet. SMA pun kadang juga dibilang cinta monyet. Sampai sekarang kuliah pun masih cinta monyet. Maksudnya apa sih yang pertama lo rasain waktu SMP, ngerasain mau ini ya rasanya pacaran, kayak gini ya rasanya pacaran, atau gimana sih rasanya si cewek itu ketika lo deketin atau gimana, respon lo gimana gitu? Kalau membahas tentang cinta itu semua orang pasti merasain hal yang sama ya. Kalau deketin itu kan ada sebuah proses, sebuah perjuangan. Kalau kita udah mendapatkan apa yang kita harapkan, tujuan itu pasti kan kita juga seneng lah, happy. Ya di hati kan ya tau lah kalau orang pacaran tuh kayak gimana. Deg-deg ser. Awalnya yang cuma chat doang, terus tiba-tiba udah jadi pacar kan rasanya udah beda. Ada yang mau perhatiin. Oh gitu. Emang dari malu gak ada yang perhatiin bro? Ya, enggak, kan beda kan kalau perhatian dari orang tua sama perhatian dari teman perempuan kan beda. Itu yang lo rasain waktu SMP pacaran nih. Waktu kan ini SMP udah kelar nih. Ada lagi? SMP cuma dua. 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 Itu dari kedua itu yang paling berkesan dan merubah hidup lo? Ya nggak bisa lah kalau dikatakan merubah hidup, kan juga masih SMP. Gitu ya, masih mini. Ya cuma formalitas lah kata pacaran itu. Jadi teman-teman di sana waktu yang dengerin anak SMP, jangan terlalu baper sama teman laki-laki lo. Ketika lo ditinggalin, mampus. Perjalanan kalian masih panjang. Masih SMP, masih umur berapa? Tapi pengalaman gue SMP ya. Pertama kali pacaran gue SMP. Kelas 2 kalau nggak salah. Aku ditembak men. Sumpah aku ditembak. Aku mau nggak percaya tapi ya nggak tahu. Nggak, ceritanya itu adik kelas. Aku dulu tuh sumpah bukan pertama kali cinta ya. Bukan cinta pertama, tapi pertama kali pacaran kayak lu bilang tadi. Cowok ditembak loh, nggak percaya aku. Sumpah. Dan sekarang dia udah barusan nikah sih kemarin barusan nikah. Nggak, dulu tuh aku SMP itu masuk dalam pramuka Garuda ya, nggak tahu, pramuka inti lah. Pramuka inti otomatis masih eksisnya teman-teman di depan sih, kayak ada apa-apa panggilan pramuka inti, jadi cari muka ya kelihatannya wih keren cari muka ya, padahal wah gitu. Nah setelah itu dulu apa sih BBM kalau nggak salah, kalau nggak masih SMS ya, itu disalamin sama temennya gitu, mas udah bersalam, ya otomatis dong aku respon chat. Terus dia semacam kayak nyatain sih, ceweknya nyatain waktu dulu. Enggak, tapi kan kalau SMP itu masih wajar ya kalau cewek suka sama cowok dinyatainnya. Tapi kalau sekarang mana ada, gengsi mungkin. Ya kurang tahu sih, karena untuk akhir-akhir 3 tahun ke belakang saya belum merasakan jatuh cinta lagi sih. Udah lama jomblo berarti? Ya mempuasakan diri untuk mencintai lawan jenis dulu, katanya gitu sih. Berarti gini ya, pengen pacaran tapi
tapi apa ya? Enggak pengen pacaran sebenarnya, cuma pengen menjalin asmara tanpa ada hubungan. Oh berarti pengen punya pacar tapi nggak mau pacaran. Nah, ibu ya bahasanya mungkin bisa dibilang gitulah. Mungkin teman-teman apa yang bisa mengungkapkan bahasa itu bisa chat lewat DM ya, DM di pesan rindu. Yoi. Terus lanjut lagi nih. Jadi itu kan pengalaman SMP. SMP aku 3 kali pacaran kalau nggak salah. Udah fuckboy dari SMP. Enggak men, 3 kali pacaran, 4 di 3. Terus yang kedua itu bener-bener pacaran yang kedua itu cinta pertama deh. Oh. Tapi cuma 3 bulan berapa 4 bulan. Itu bener-bener apa namanya? Bener-bener ngerasain jatuh cinta banget sih. Jadi kayak apa namanya gitu. Jadi ada semangat hidup baru, gairah baru lah. Padahal masih SMP loh. Pada SMP itu. Cinta pertama. Itu sama juga disalamin sama adiknya yang satu SMP denganku. Tahu. Juniorku di PMR dulu. Loh, kamu dulu. Adiknya. Oh, ikut PMR berarti dulu waktu SMP. Ya bawang lah bahasanya gitu ya. Tapi dia itu Mas SMP-nya beda sekolah. Nah, gitu kan. Dia ada masalah, terus aku komen di salah satu Facebooknya, di upload Facebook komen ketika itu Facebook makan buah atau gimana ya? Pasti alay, sumpah pasti alay. Aku lihat postinganku SMP aja alay. Lupa aku, jadi aku komen, setelah itu berlanjut di inbox, setelah itu minta nomor, chat-chatan di situ. Dan gelaknya bro waktu itu udah pacaran kan? Ternyata bro, nggak cuma sama saya saja bro, bro gimana coba? Ya Allah, gak apa-apa sih kan. Dan lucunya lagi, apa? Ketika kita mungkin apa ya kencan atau apa yang ketemu lah, dia sama adiknya, zaman SMP, cewek numpak naik FU naik bukan apa KLX. Waduh, Sedangkan padahal zaman dulu KLX masih jarang loh. Sedangkan aku pakai Vario anjing. Dia udah pakai KLX terus ngobrol gak minder kondi ya. Emang kan itu aku langsung ya udahlah langsung ya mungkin habis itu langsung tahu semua bahasanya sebenarnya ada cowok lain aku gitu bro. Akhirnya ya udah itu benar-benar bahasanya kalau anak sekarang mungkin galau ya. Galau patah hati kayak gitu sih. Varioku ditikung oleh KLX-mu. Gitu terus akhirnya ya udah. Tapi setiap kali mantan ya semua aku hubungan baik sih. Kecuali ada salah satu yang belum tali silaturahminya belum nyambung. Satu orang doang Kalau aku kan nggak gitu. Ya udah, kalau udah mantan udah temenan biasa. Tapi kadang mantanku yang nakal sama aku, IG sampai di blok, ya wes nggak apa-apa lah. Mungkin yang ngeblok pacarnya, cemburu mungkin dia chatan sama aku. Ada juga loh yang kayak gitu, tiba-tiba IG-nya aku lihat kok nggak ada fotonya, ternyata aku di blok. Ya wes nggak apa-apa. Ya namanya juga hidup bro. Terus apa? Itu sih SMP, zaman SMP. Bahas SMP aja udah lama loh ini. Padahal aku belum cerita semuanya loh tentang masa SMP ku. Emang kalau masalah asmara ini nggak bisa ada ujungnya bro. Ketika udah selesai pasti muncul satu lagi. Iya. Nah, tapi menurutmu dari pengalamanmu pacaran nih, apa sih yang membuat kamu benar-benar bisa menghargai satu sama lain? Momen apa yang bisa menghargai satu sama lain? Mungkin quality time pas ketemu mungkin ya. Itu gimana? Ya kan katakan kita jarang ketemu lah. Tahu-tahu ketemu dalam satu waktu dan satu tempat yang sama, kan rasanya itu udah kayak gitulah. Oh gitu. Bingung aku mau bilang apa. Nah, ya kan semua orang pasti punya rasa sendiri-sendiri ya. Jadi kayak sobat apa namanya? Pesan rindu. Tapi kalau aku mau bahas tentang mantan SMP itu udah kayak nggak ada rasanya, udah lupa. Udah berapa tahun ya? Soalnya cuma mungkin sekedar ya udah pacaran ya udah gitu doang ya, ada. Udah 8 tahun yang lalu. Ya udah kayak lupa. Jadi selama umur berapa sih? 22. Selama 22 tahun. Pengalaman asmara yang menjadi pengalaman paling mengesankan di hidup
Intinya apa bro? Apa tadi? Pertanyaannya kok kompleks gitu. Ayo ilah saya. Jadi nanti teman-teman Pesan Rindu juga tahu pengalaman si admin Pesan Rindu tuh punya gak sih? Setiap Ya, kali pastinya post-postannya ada cuma lah. galau-galau doang. pastinya ada lah. Di repost di komen sama teman-teman. Ya, pasti ada lah. Itu dari hati atau cuma sebatas penghiburan dari teman-teman di kala rindu aja gitu. Nah makanya aku buat akun Instagram Pesan Rindu itu salah satunya adalah mewakili perasaanku, mewakili perasaanku dalam bentuk sebuah karya. Oke mantap. Jadi kata Firsa Besari kepala di Billboard tuh Hah? mengubah rasa galau nggak hanya cuma sebatas mengeluh di sosmed, tapi bisa berkarya dengan Nah, sesuatu yang mungkin Versa Bersari itu awalnya dia bisa kayak gini ya gara-gara mantannya, insya Allah kayak gitu sih. karena Kemarin tak pengalamannya. WA belum bales sih dia. Kamu ada nomornya? Aduh, Jadi gitu pengalamanmu ya. Jadi, nah untuk teman-teman, jadi kalau punya pengalaman kita bisa sharing. Ayolah kita sharing, bisa di DM di Pesan Rindu ya. Nanti kita sewaktu-waktu bisa hubungi. Kalau di wilayah Blitar kita bisa ketemu lah meeting bareng, ngobrol bareng. Mungkin ada teman-teman cerita mengenai mungkin asmara teman-teman atau pengalaman. Kalau mau pengen dicurhatin ke Pesan Rindu, monggo di Pesan Rindu ya. Kita open kok 24 jam selama kau tangga habis ya. 24 jam Berarti kayak SPBU aja. Kalau nggak dibales ya berarti adminnya sibuk gitu. Iya. Ya udah, ya saling apa ya? Berbagi pengalaman lah. Kan pengalamannya orang kan beda-beda. Ada yang gini lah, ada yang gitulah. Tapi pesanku untuk semuanya sih, Gimana? ketika lo udah putus sama pacarmu, kamu kenal baik-baik, Iya. kamu menjalani hubungan dengan baik-baik, walaupun di tengahnya ada sedikit masalah yang mengajar, itu menjadi sebuah benturan untuk kamu yang nantinya akan membentuk kamu sih. Nah, kamu juga harus terima kasih sama mantanmu telah membentuk kamu seperti sekarang. Coba nggak ada mantanmu, pasti kamu nggak berada di situasi yang sekarang, sehingga kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah gitu. Jadi ketika lo udah kenal baik, ya, kalau hubungan udah nggak sama dia, jadi tali silaturahminya tetap dijaga bro. Ya jelas lah. Gitu. Kan tadi aku juga udah bahas kan, sepahit-pahitnya masa lalu itu enaknya kan dibuat pelajaran lah, jangan buat penyesalan. Oke. Jadi mungkin di sini aja dulu ya. Nanti kita akan pasti kita pasti ada undangin bukan narasumber sih. Jadi Ya teman-teman kita lah. teman-teman kita buat sharing aja. Jadi tunggu next podcast selanjutnya. Tetap di stay tune di Pesan Rindu episode selanjutnya. Saya Alvin Dan saya Angga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ada